Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Hari ini kita belajar tema persatuan dalam perbedaan, subtema bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 4. Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dengan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau disebut juga dengan KMP. Perjanjian Linggarjati dilakukan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Berikut adalah hasil perundingannya. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Haji Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Berikut adalah hasil perundingannya. Yang ketiga, Perjanjian Rumroyen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMP di Den Haag. Berikut adalah hasil pertemuannya. Yang keempat yaitu Konferensi Meja Bundar, yaitu dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMP adalah sebagai berikut. Setelah mengetahui dari beberapa perjanjian, sekarang lengkapilah peta pikiran berikut ini.
Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Sekarang, apa manfaat persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Menurut KBBI, persatuan memiliki makna sebagai sebuah gabungan, ikatan yang terdiri dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan bermakna perihal satu, sifat tunggal satuan. Dari permaknaan yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah dua hal yang bergerak saling beriringan. Persatuan dan kesatuan juga menjadi faktor utama berdiri dan merdekanya negara kita sehingga dapat melepaskan diri dari penjajahan. Sekarang yang kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Untuk contohnya yaitu 1. Bisa menghargai hak dan pendapat masing-masing individu dan juga saling menyayangi antar sesamanya. Yang kedua, menjaga kerukunan yang sudah terbangun sebelumnya, artinya berusaha sebisa mungkin untuk bisa menimbulkan pertikaian baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan di tempat Anda tinggal. Yang ketiga, selalu berusaha membantu orang lain apabila sekiranya ada yang sedang membutuhkan bantuan. Yang keempat, selalu menjaga perilaku dengan cara bicara sesuai dengan tata krama yang ada. Hal ini bertujuan untuk mencegah ada orang yang sakit hati dengan perilaku maupun perkataan. Yang kelima, saling bergotong royong untuk tetap menjaga keutuhan negara. Selanjutnya, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaatnya yaitu 1. Menjaga kerukunan di tengah perbedaan yang begitu beraneka ragam. Kedua, memudahkan bangsa Indonesia untuk berkembang. 3. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi setiap warga negara. Yang keempat, memudahkan untuk mengatasi gangguan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Yang kelima, mempermudah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.